Wow, menakjubkan. Jadi, aku akan tinggal di sini mulai sekarang? Tak dapat dipercaya. Semua terjadi begitu cepat sampai aku kesulitan untuk percaya ini nyata. Kemarin sore ketika aku bantu-bantu di rumah makan keluargaku, tiba-tiba seorang kru film bergegas masuk dan mengaku mereka dari program reality show Cinta Lama yang Hilang, yang menyatukan kembali anggota keluarga yang hilang. Sementara aku berdiri di sana kebingungan, mereka mengumumkan padaku bahwa aku ini anak hilang dari sutradara kenamaan Gabriel Perez. Apa? Apa itu artinya orang tuaku mengadopsiku? Berinang air mata, orang tuaku memberitahuku bahwa 13 tahun lalu, di sebuah pameran yang ramai dan penuh sesak, mereka melihatku berkeliaran tanpa tujuan, jadi mereka membawaku pulang. Dan meski mereka melaporkan ke polisi, tak ada hasilnya. Jadi mereka putuskan untuk mengadopsiku. Dan dimulailah hidupku sebagai nona muda keluarga kaya. Seperti yang kalian perkirakan dari rumah seorang sutradara terkenal, mansion ayahku sangat sempurna. Mulai dari perabot desainer hingga dekorasi yang trendy. Keseluruhan rumah seperti kastil bergaya Prancis. Kupandangi foto berukuran besar dari orang tuaku yang tampak hebat. Tiba-tiba, ada bisikan. Tuan pasti senang sekali Anda tahu. Istri keduanya tak bisa memberinya anak setelah bertahun-tahun lamanya. Ya, sekarang setelah beliau semakin tua, beliau harus mencari anak biologisnya untuk bersandar. Oh, jadi wanita ini, wanita yang datang dengan ayah di pertemuan kembali kemarin bukanlah ibu kandungku? Kalau begitu, aku penasaran siapa ibuku yang asli. Nona, silakan masuk. Di dalam adalah orang tuaku dan beberapa pakar yang kemudian segera menarikku untuk make up lengkap. Wah, aku terlihat sangat menawan. Rambutku sangat mengkilap dan make up ini membuatku terlihat glamor. Tak pernah di mimpi terliarku, kubayangkan aku akhirnya hidup di sini dan merasa bagai seorang putri. Berseri-seri dengan kebahagiaan aku berbalik melihat ayahku. Tapi tiba-tiba aku terkejut saat bertatapan mata dengan seorang pelayan. Ia tampak begitu sedih. Kenapa ia terus menatapku dengan raut muka misterius? Itu aneh. Carol, ayo lanjut. Aneh, tapi tak masalah. Mungkin dia selalu seperti itu saat melihat orang asing. Oh ya ampun, makan malamnya mewah sekali, termasuk kaviar dan steak. Ini sangat menyenangkan. Malam itu aku tak bisa tidur dan hanya berguling-guling di tempat tidurku sampai subuh. Tapi yang tak ku tahu, hari melelahkan menantiku. Jam 5 tepat, aku diguncang sehingga bangun. Hah? Ada kebakaran atau apa? Pelayan memberitahuku kalau aku ada konferensi pers penting pagi ini. Dan sangat penting bagiku untuk tampil maksimal. Dengan grogi aku bangkit dari tempat tidur dan menjatuhkan diri di kursi. Aku harus mengenakan gaun mewah ini. Dan dengan tata rambut ikal yang kuno. Ini membuatku seperti terlihat berumur 25. Ya Tuhan, sumpah, konferensi pers ini adalah hal yang paling membosankan yang pernah ada. Selama beberapa jam, percakapan mereka tak lepas dari pamer kekayaan mereka, membandingkan popularitas mereka dan semua hal yang berbau showbiz. Aku menguap puluhan kali, tapi harus kusembunyikan di balik tangan. Aku bisa rasakan ibu tiriku mengamatiku. Aku mau pulang saja. Kalian tahu, tipe orang yang paling kubenci adalah jenis wanita yang suka pamer dan mencemooh. Tapi sayangnya, hanya mereka yang berinteraksi denganku. Aku kangen bergaul dengan anak-anak seumuranku. Tapi, ya, sejak aku pindah ke sini, orang tuaku memaksa menyekolahkanku di rumah, supaya aku tak terpengaruh dengan anak-anak yang lebih rendah. Parahnya, satu-satunya yang mereka ajarkan padaku adalah soal akting dan urusan film. Bagaimana itu akan membantuku masuk ke perguruan tinggi. Tapi tak hanya itu. Setelah belajar, meskipun aku lelah, ibu tiriku memaksaku jalani 2 jam ke depan olahraga di gym rumah. Tiap kali aku terengah-engah atau menyelundupkan makanan, dia akan menceramahiku panjang lebar. Bagian terburuknya adalah dia melarang apapun yang manis dan membuatku menjalani diet ketat makan, seledri dan hummus. Menjijikkan. Kemudian suatu kali aku tergelincir dan jatuh dari sepeda statis. Lalu pergelangan kakiku terkilir. Ibu tiriku sangat marah denganku, sampai dia menyuruhku tidur tanpa makan malam. Aku tak tahan lagi, jadi aku tertatih-tatih menuju ke ruangan ayah.
Ayah, kenapa aku harus melakukan semua ini? Aku tak menyukainya. Ayah tak berkata apapun, tapi hanya memberi isyarat untuk mengikutinya. Ia menuntunku ke sebuah ruangan terkunci di ujung lorong. Saat pintunya terbuka, kulihat sebuah foto wanita yang sangat cantik tergantung di tengah ruangan. Tunggu dulu. Rambut baru dan bajuku sangat identik dengan miliknya. Ayah memandangi potret itu dengan mata termenung. Kemudian ia mengatakan bahwa wanita itu dulunya aktris yang sangat terkenal. Ia cerita bagaimana mereka jatuh cinta saat itu, lalu melahirkan aku. Jadi, itu artinya ini adalah ibuku? Itu benar. Ibumu sangat cantik, bukan? Dan aku akan membuatmu sempurna sepertinya. Kemudian ayah melambai agar aku keluar dari sana, mengunci pintu lalu pergi, meninggalkanku berdiri sendiri gemetaran. Ada sesuatu tentang kata-katanya yang membuatku resah. Penasaran akan ibu, kudatangi seorang pelayan tua untuk minta informasi. Ternyata di masa lalu, ayahku adalah manajer ibuku. Dan berkat popularitasnya, ia mendapat banyak uang. Ibu adalah inspirasi bagi film-film ayah dan juga cinta dalam hidupnya. Tapi sayang, karena penyakit yang serius, ia meninggal. Itu trauma besar bagi ayah, dan ia seperti kehilangan dirinya sendiri. Sejak saat itu, pikirannya selalu menerawang, dan perkataannya tidak selalu logis. Apa itu benar? Tak heran, terkadang kudapati kata-kata ayah menakutkan. Waktunya untuk pelajaran yogamu, dan kenapa kau bicara dengannya? Sekarang karena kau sudah kaya, tunjukkan martabatmu. Jangan berurusan dengan staf. Kau bukan ibuku, kau tak bisa mengaturku. Beraninya kau. Aku hanya baik padamu karena ayahmu yang memintaku. Gadis kecil bodoh sepertimu tak ada artinya buatku. Kau jahat sekali. Tak heran kenapa. Kau tahu, ibuku ratusan kali lebih cantik darimu. Itulah kenapa ayah ingin membuatku menjadi sepertinya. Kau... Cepat atau lambat kau akan berakhir seperti putriku yang malang. Nikmati saja ketenangan ini sebelum badai datang. Hah? Apa katanya? Putri siapa? Bukannya orang-orang bilang dia tak punya anak. Lalu, beberapa hari kemudian, saat aku jalan di lorong, merasa lelah karena rencana dietku saat ini cuma makan 2 buah apel sehari. Kudengar para pelayan berbisik satu sama lain. Lihat, dia tak akan bisa bertahan. Tak akan berlangsung lama. Penampilannya semakin pudar. Tak lama lagi, ia akan berakhir seperti yang sebelumnya. Apa yang sebelumnya? Aku mendekat bertanya, tapi saat melihatku, mereka langsung membuat alasan untuk kabur dari lokasi. Tiba-tiba, seseorang mendekat ke telingaku dan berkata, cobalah untuk mempertahankan penampilanmu. Kalau tidak... Hah? Aku berbalik dan melihat itu adalah pelayan yang aneh, Carol. Saat kulihat dia beranjak pergi, aku bertanya-tanya apa yang dia maksud dengan hal itu. Jelas, dia tak menyukaiku. Tapi kenapa? Jujur, ada begitu banyak hal yang membingungkan tentang keluarga ini. Semuanya jauh dari kata normal. Mungkin saja tempat ini ada di planetnya sendiri. Mereka menyembunyikan sesuatu dariku. Aku hanya perlu mengungkapnya. Suatu hari, sementara ayah dan Patricia pergi ke suatu acara, aku menyelinap ke kamar mereka dan mencari-cari kunci menuju ke ruang rahasia. Ketemu, kuncinya tersembunyi di kotak perhiasan tua. Dan wah, ruangan ini penuh dengan foto dan DVD serta barang lainnya. Kutemukan sebuah album berlabel Keluarga Bahagia. Dan ada begitu banyak foto ayah dan Patricia dengan bayi perempuan kecil yang cantik. Ada satu foto anak perempuan itu berulang tahun ke-10. Tertulis di belakangnya, 12/15/2014. Selamat ulang tahun kesayangan kami yang manis, tetaplah jadi Carol yang cantik. Carol? Tahun kelahiran itu, mata hijau, apa mungkin? Itu dia. Bayi perempuan itu adalah Carol si pelayan. Mungkin masa puber yang melanda mengubah penampilannya. Dan ia tak secantik dulu lagi. Tapi aku masih bisa kenali paras lamanya. Jadi, Carol itu nona muda yang sebelumnya. Dan juga putri malang yang disebutkan oleh Patricia. Itu masuk akal karena sepertinya Patricia lebih sering berinteraksi dengannya daripada pelayan yang lain. Aku bahkan memperhatikannya membantu Carol bereskan piring. Aku masih tercengang dengan rahasia yang baru saja ku ketahui. Saat ku tengok dari jendela dan lihat ayahku parkir di halaman. Panik, ku ambil foto itu dan lari keluar dari sana. Aku harus tinggalkan tempat ini. Kalau tidak aku akan berubah jadi Carol yang lain. Aku terus berlari.
Tapi kemudian aku menabrak Patricia. Oh tidak, tolong lepaskan aku. Aku tak ingin hidup seperti ini lebih lama lagi. Kumohon. Patricia merebut foto itu dari tanganku, lalu meraih pergelangan tanganku dan menyeretku. Lepaskan aku. Masuk ke dalam mobil. Kemana kau akan pergi? Ke rumah orang tua angkatku. Di perjalanan kami, Patricia cerita padaku semuanya. Dia dulunya aktris terkenal yang bertemu, lalu jatuh hati pada Gabriel. Awalnya, dia tak keberatan mencapai standar kecantikannya. Tapi kemudian dia sadar kalau cara dia bersikap dan berpakaian semuanya didasarkan pada mendiang istrinya. Dia kira kalau memiliki anak akan mengubahnya, jadi mereka mengadopsi Carol. Dia sangat cantik saat masih kecil, jadi mereka memanjakannya dan membawanya kemanapun untuk dipamerkan. Tapi saat dia makin dewasa, wajah cantiknya mulai pudar, jadi Gabriel jadikan dia pelayan mereka. Ayahku butuh gadis cantik untuk menggantikannya, untuk jadi inspirasinya, jadi ia putuskan untuk cari yang lain. Faktanya, dia tak punya putri yang hilang. Sebaliknya, dia sewa detektif pribadi untuk mencari kasus anak hilang yang tak terpecahkan, lalu temukan aku. Oh my God, tak bisa dipercaya. Sekarang Patricia juga jenuh jalani kehidupan seperti ini dengan pria yang masih terobsesi dengan istrinya yang sudah tiada. Tapi dia merasa kasihan ke Carol dan juga padaku. Jadi, baiklah, ternyata Patricia tak sejahat yang kukira. Sebaliknya, dia cukup malang. Kami menyesal membiarkanmu pindah ke rumah itu. Aku tahu ada sesuatu yang tak beres dengan situasinya, tapi aku ingin kau bahagia tanpa harus khawatir soal uang. Jadi, kami melepaskanmu. Harusnya kami menyadari, kami sangat menyesal. Aku minta maaf tak bisa menghentikan Gabriel. Dia bertindak terlalu jauh. Aku terisak di pelukan ibu saat kulihat Gabriel. Dia merangsek masuk dan menyeretku bersamanya. Ini milikku, jadi dia ikut denganku. Kau tak bisa membelinya begitu saja, dia putriku. Tepat di saat itu, adikku Hana tiba di rumah dari sekolah. Mata Gabriel berbinar saat melihatnya. Lalu dia langsung bergegas datang dan mencengkram lengannya. Hahaha, kalau begitu aku akan ambil yang ini. Tak begitu cantik, tapi aku bisa mengusahakannya. Kami semua menyerbunya dan membebaskan Hana dari cengkramannya. Gabriel tampak panik dan menolak untuk pergi. Orang tuaku harus mengiringnya keluar dari rumah, lalu menelpon polisi. Jadi, bagaimana sekarang? Nah, awalnya aku cukup marah dengan orang tuaku yang biarkan aku pergi begitu saja. Tapi kurasa mereka hanya ingin aku tak mengalami kesusahan uang atau semacamnya. Jadi, kumaafkan mereka dan kami semua sekarang hidup sederhana, tapi bahagia menjalankan rumah makan. Carol dan ibunya kadang berkunjung. Mereka pindah keluar dari mansion Gabriel dan sepertinya lebih bahagia saat ini. Sedangkan Gabriel, sepanjang sepengetahuanku, dia masih mencari kecantikan sempurna untuk menggantikan istrinya yang sudah meninggal. Ada bagian dari diriku yang merasa kasihan padanya. Tapi syukur, dia tak bisa lagi mendekatiku atau keluargaku, karena kami punya surat perintah larangan terhadapnya. Mengingat kembali semuanya, sekarang aku tersadar kalau aku sudah punya semua yang kubutuhkan. Baiklah, kami mungkin tak kaya, tapi kami punya kebaikan, cinta, dan kebahagiaan. Dan percaya padaku, hal tersebut jauh lebih penting daripada kantong-kantong yang penuh berisi uang.